Ke informasi lainnya, pemirsa, kasus COVID-19 di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mulai melonjak di akhir tahun. Indonesia juga mewaspadai meningkatnya COVID-19 di musim penghujan ini. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan menyebut angka kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Bahkan disebut kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Singapura dan juga Malaysia. Hal ini karena angka vaksinasi dan juga imunitas warga yang telah terbentuk. Selain itu, saat ini Kementerian Kesehatan mengaku tidak menerima laporan kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan yang mengakibatkan pasien harus dirawat inap. Meskipun begitu, masyarakat diimbau untuk mewaspadai penyebaran COVID-19 yang masih mengancam. Kendati pemerintah telah mencabut status pandemi COVID-19 telah berakhir pada Juni yang lalu. Ya, lantas seperti apa antisipasi penyebaran COVID-19 di musim penghujan dan juga jelang akhir tahun ini? Kita sudah bersama dengan Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Nadia. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Baik, Ibu, Alhamdulillah. Ibu, bagaimana antisipasi penyebaran COVID-19 yang disiapkan Kementerian Kesehatan, Bu, jelang akhir tahun dan juga musim penghujan ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang kita mendengar ya Malaysia dan Singapura terjadi peningkatan kasus. Hal yang sama sebenarnya tercatat di dalam surveillance kita. Dalam minggu terakhir ini memang terjadi peningkatan kasus. Yang biasanya kasus kita itu kita ketahui berada di bawah angka 50 sampai dengan 70 kasus per minggu. Kemarin di minggu 26 November sampai dengan 2 Desember hampir mencapai 267 kasus per minggu. Nah, tapi kalau kita bandingkan ya dengan kondisi kita saat pandemi di mana jumlah kasus pada waktu itu sekitar 50.000, 400.000, 500.000 saat ini per minggu ya. Tapi saat ini kalau kita lihat angka maksimal itu hanya pada angka 267. Dan juga perlu kita ketahui bahwa varian EG2 dan EG5 yang juga dikatakan menjadi varian yang banyak di Singapura, di Indonesia juga sudah kita temukan sejak bulan Agustus ya. Jadi memang ada peningkatan yang tadinya awal-awalnya itu kita tahu dari Juni sampai dengan Agustus itu kurang lebih angkanya pada di bawah 20 kasus per hari. Tapi kemudian memang kalau kita lihat terjadi fluktuasi peningkatan mencapai angka 50 kasus COVID per harinya. Oke, Bu, dari 267 kasus COVID yang memang tercatat di Kementerian Kesehatan, seberapa parahkah begitu, Bu, tingkat COVID ini? Apakah memang separah yang waktu zaman pandemi dulu atau memang tidak terlalu parah begitu, Bu? Ya, kalau kita lihat peningkatan kasus dari yang angkanya biasanya 10 menjadi 50 itu terjadi pada beberapa bulan dan beberapa minggu ini. Tetapi kalau kita lihat jumlah orang yang dirawat di rumah sakit atau orang dengan COVID yang berat atau orang yang meninggal itu angkanya masih sangat rendah. Angka itu masih di bawah 5 kasus per minggu. Jadi kalau kita lihat apalagi kematian ya, kalau kita lihat kematian itu angkanya masih 2 sampai dengan 3 per minggu. Oke, lantas bagaimana, Bu, kesiapan rumah sakit dan juga upaya vaksinasi mungkin yang memang dibutuhkan saat seperti ini seperti apa? Ya, tentunya kita tahu bahwa pandemi bukan berarti COVID-19 sudah berakhir atau hilang sama sekali ya. Berarti kita memang harus selalu waspada. Oleh karena itu memang WHO mengatakan saat kita mengakhiri pandemi, kita harus siap dengan rencana-rencana untuk menghadapi COVID-19. Karena COVID-19 masih berada di sekitar kita, masih bisa bermutasi, masih bisa menularkan. Nah, kalau kita lihat polanya, artinya bagaimana kemudian kita mencegah untuk supaya tidak terjadi penularan yang luas. Kita berharap bahwa masyarakat, kita tahu dengan adanya musim perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan, pasti akan banyak yang suka sakit flu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita batuk, pilek, demam dan kemudian tidak membaik, apalagi disertai dengan sesak, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya situasi ini kalau kita sakit gunakan masker dan terapkan praktek cuci tangan kembali, jangan lupa. Dan pada tempat-tempat yang mungkin padat dan beresiko, kita tetap anjurkan untuk melakukan penggunaan masker. Nah, untuk masyarakat yang belum melengkapi dosis vaksinnya, apalagi baru dosis
satu atau yang sama sekali belum booster, ini untuk bisa datang ke puskesmas ya untuk melengkapi vaksinnya, karena tahun depan kan sudah masuk menjadi program nasional dan hanya diperuntukkan bagi kelompok riski saja vaksin COVID-19 ini. Oke, dengan melihat bagaimana kondisi kasus COVID di Singapura dan juga Malaysia, Bu, apakah memang nantinya akan ada jenis vaksinasi baru begitu untuk mencegah adanya penyebaran jenis COVID yang baru begitu, Bu? Ya, mengenai jenis vaksin dengan COVID-19 dengan varian baru ya kita akan tunggu ya bagaimana perkembangan terkait ketersediaan vaksin. Tapi kan sampai saat ini WHO juga menyatakan bahwa vaksin COVID-19 yang kita gunakan untuk mengendalikan pandemi ini masih sangat efektif untuk memberikan perlindungan kepada kita. Walaupun terjadi peningkatan kasusnya itu sangat kecil ya kalau kita lihat kurang lebih 50 bandingkan dengan tadi yang kami sampaikan pada saat kita pandemi itu 450.000 peningkatan kasusnya. Jadi memang artinya COVID-19 ini sangat mungkin bisa kita kendalikan. Kalau dari sisi Vaksiankes pasti akan siap, tinggal bagaimana masyarakat juga kemudian lebih waspada, lebih berupaya untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan. Baik, tingkat pencegahan memang harus perlu dilakukan, menjaga daya tahan tubuh dan juga menjaga kebersihan itu tentunya tetap harus dilakukan oleh setiap masyarakat ya Bu. Terima kasih banyak Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kabiro Komunikasi dan juga Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang.